Eyang Cerita mempersembahkan cerita silat legendaris yang berjudul Api di Bukit Menoreh. Cerita fiksi ini berlatar belakang berdirinya Kerajaan Mataram. Selamat membaca dan mendengarkan. Bagaimana sahabat Agung Sedayu semuanya? Eyang doakan semuanya dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Mari kita dengarkan cerita silat legendaris. Api di Bukit Menoreh. Episode 37 Bab 5. Tidak kerti, Ki Argapatilah yang berbicara, pergilah. Tinggalkan aku di sini dalam keputusanku. Aku memang akan pergi Ki Gede, tetapi kedua orang kawan Ki Tambakwodi ini akan aku bawa serta. Persetan, geram salah seorang dari kawan Ki Tambakwodi, jangan banyak berbicara saja. Ayo, Ki Tambakwodi. Sebaiknya mereka kita hancurkan segera. Aku sudah muak mendengar perdebatan yang tidak berujung pangkal ini. Tambakwodi memang tidak melihat cara lain. Karena itu, maka dengan serta-merta ia meloncat maju sambil memutar senjatanya. Katanya, aku selesaikan Argapati yang telah terluka itu. Adalah tugas kalian berdua untuk membinasakan kelinci-kelinci yang tidak tahu diri itu. Kedua kawan Ki Tambakwodi tidak menunggu lebih lama lagi. Segera mereka menyerang Kerti dan kedua kawannya, sedang Ki Tambakwodi pun telah menyerang Argapati pula. Terulanglah perkelahian yang sengit yang terjadi di bawah pucang kembar itu. Namun perkelahian yang demikian akan segera berubah bentuknya, karena Ki Tambakwodi telah memutuskan untuk memanggil orang-orangnya yang lain, yang jumlahnya cukup banyak untuk membinasakan lawan-lawan mereka. Namun sementara itu, sementara Ki Tambakwodi masih belum memberikan tanda-tanda untuk memanggil orang-orangnya, Kerti dan kedua kawannya masih mendapat kesempatan untuk mendesak kedua lawannya. Meskipun mereka masing-masing memiliki kemampuan yang lebih besar dari orang-orang Menoreh itu, tetapi yang seorang dari mereka telah terluka. Ternyata luka itu sangat mengganggunya. Sebagian besar dari tenaganya seolah-olah telah terhisap oleh ujung senjata lawan yang telah menggoreskan luka di tubuhnya itu. Ki Tambakwodi melihat keadaan kedua kawannya. Sedang Argapati yang sudah terluka itu justru menjadi semakin garang, meskipun darahnya masih saja meleleh dari lukanya. Ki Tambakwodi mengerti dan yakin, kalau ia bertahan saja untuk waktu yang cukup lama, maka Argapati pasti akan kehabisan tenaga karena darah yang menitik dari lukanya itu. Tetapi ia tidak dapat mengerti, kapan saat yang demikian itu akan datang. Ia tahu benar, betapa besarnya daya tahan tubuh Argapati. Sehingga kemampuannya untuk bertempur terus dalam keadaan serupa itu pun, pasti masih panjang. Sedang kedua kawannya yang harus berkelahi melayani Kerti dan kawan-kawan, sudah selalu terdesak terus, karena yang seorang dari mereka telah terluka. Sehingga seolah-olah hanya seorang saja dari mereka yang bertempur melawan ketiga pengawal-pengawal pilihan dari Menoreh itu. Karena itu, maka Ki Tambakwodi tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Sejenak kemudian terdengar suitan Ki Tambakwodi itu sekali lagi. Kali ini panjang sekali. Malam yang hening seakan-akan telah bergetar karena suara suitan itu. Terlebih-lebih lagi dada Argapati yang telah terluka itu dan ketiga pengawal tanah perdikan Menoreh. Segera mereka menangkap isyarat itu, bahwa Ki Tambakwodi ternyata telah benar-benar menyiapkan sebuah perangkap yang mengerikan. Sikap hantu dari Tambakwodi itu benar-benar mengecewakan Argapati. Bukan karena ia menjadi ketakutan dan kecemasan menghadapi bahaya apapun juga, tetapi ia menjadi kecewa, karena Ki Tambakwodi telah menodai janji mereka untuk mengadakan perang tanding sebagai pelepasan persoalan yang telah bertahun-tahun mereka simpan di dalam dada masing-masing. Kini Argapati dipaksa untuk menghadapi cara yang sama sekali tidak jujur. Cara yang licik dan curang. Seandainya dalam keadaan serupa ini terjadi sesuatu atas dirinya, dan bahkan kemudian atas ketiga orang-orangnya, maka itu akan berarti bahwa mereka telah terperosok ke dalam suatu perangkap yang keji. Seolah-olah kematian yang demikian adalah kematian yang terlampan bodoh. Tidak, Argapati menggeram di dalam dadanya, aku akan mati sebagai kepala tanah perdikan Menoreh, meskipun aku datang ke bawah pucang kembar ini karena persoalan pribadi. Tetapi keadaan yang berkembang adalah persoalan Menoreh.
Persoalan antara aku dan Sidanti yang telah berkembang tanpa terkendalikan lagi. Peperangan ini akan menjadi bagian dari seluruh peperangan yang telah membakar tanah perdikan ini. Dengan demikian, maka Argapati menjadi semakin mantap menggenggam senjatanya. Ia menggeram beberapa kali, dan tandangnya pun menjadi semakin lama semakin garang. Kepala tanah perdikan Menoreh itu tidak dapat mengerti, apakah yang telah terjadi di padukuhan-padukuhan di seluruh tanah perdikannya, terutama di padukuhan induk. Memang terbayang di dalam kepalanya, bahwa pasukan Sidanti yang kuat merayap semakin lama semakin dekat. Namun ia mengharap, bahwa Samekta akan dapat mengatasi kesulitan. Tetapi bagaimanapun juga, sepercik kecemasan mewarnai jantungnya. Ia sadar, bahwa pasukan yang telah melawannya itu, dipimpin oleh seorang Sidanti dan seorang Argajaya. Sedang pasukannya sekedar di bawah pimpinan Samekta, Wurahasta, dan mungkin Pandanwangi sendiri. Tetapi kenapa Kerti mencari Pandanwangi sampai ke bawah Pucang Kembar ini? Sejenak kemudian, Argapati menggeretakkan giginya. Ia tidak mau hanyut di dalam angan-angannya itu. Ia harus menghadapi apa yang ada kini. Ki Tambakwudi dan sebentar lagi sekelompok kecil orang-orang yang telah dipersiapkan oleh Tambakwudi untuk mengeroyok dan kemudian membunuhnya. Mungkin ia akan dicincang atau dibunuh dengan cara yang sudah dipersiapkan oleh Tambakwudi. Tetapi dengan demikian, ia akan mati dengan senjata di dalam genggaman. Mati sebagai seorang laki-laki, sebagai kepala tanah perdikan Menoreh. Namun sampai sejenak kemudian, orang-orang yang dikatakan oleh Ki Tambakwudi telah dipersiapkan untuk membunuh Argapati itu masih juga belum tampak seorang pun juga. Perkelahian yang terjadi semakin lama menjadi semakin tegang. Bukan saja karena ujung-ujung senjata yang saling beradu, tetapi juga ditegangkan oleh kemungkinan yang mendatang. Munculnya beberapa orang dari balik gerumbul-gerumbul liar di sekitar sepasang pucang itu. Ternyata Ki Tambakwudi pun menjadi gelisah pula. Sekali lagi ia bersuit panjang. Lebih keras. Namun ia masih harus menunggu. Aku telah mendengar suara burung kedasi itu di kejauhan, berkata Tambakwudi di dalam hatinya, tetapi agaknya mereka menunggu terlampau jauh, sehingga mereka tidak segera mendengar suara suitanku. Sekali lagi Ki Tambakwudi bersuit. Panjang dan lebih keras. Suaranya menggelepar di dalam sepinya malam, menelusuri dedaunan dan ranting-ranting pepohonan. Namun suara suitan itu pun seolah-olah hilang lenyap tanpa bekas, seperti hilangnya gema yang terpantul dari pegunungan. Tidak berbekas, karena tidak seorang pun yang dengan tergesa-gesa sambil menggenggam senjata muncul dari balik dedaunan. Di manakah setan-setan itu? Ki Tambakwudi menggeram di dalam hatinya, apakah mereka sengaja berkhianat? Tidak, aku tidak mempergunakan orang-orang Menoreh, yang setiap saat dapat berubah pendiriannya, apalagi setelah ia melihat Argapati. Orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Argapati sama sekali, sehingga kemungkinan untuk berkhianat itu pun terlampau kecil. Tetapi kenapa mereka tidak segera datang setelah aku memberikan tanda beberapa kali? Semakin lama kegelisahan Ki Tambakwudi pun menjadi semakin memuncak. Seharusnya sejak ia memberikan tanda untuk yang pertama kali, orang-orangnya tidak menunggu tanda berikutnya. Mereka harus segera datang dan melakukan tugasnya. Apakah mereka terasa terlampau lama menunggu dan kemudian merasa tidak diperlukannya lagi? Tetapi itu tidak mungkin. Aku sudah berpesan supaya mereka menunggu sampai selesai. Diperlukan atau tidak diperlukan, desak Ki Tambakwudi di dalam hatinya. Dengan dada yang terguncang, maka sekali lagi terdengar ia bersuit semakin keras dan semakin panjang. Berkata Argapati, bukankah suara suitanmu itulah yang terdengar seperti tangis bayi yang ketakutan? Persetan, geram Ki Tambakwudi, untuk memanggil mereka, aku harus bersuit 3 kali. Sebelum itu, mereka baru sekedar mempersiapkan diri. Apabila kemudian ada perubahan sikapmu, mungkin kau menyerah, atau kami sudah berhasil membunuhmu, maka aku tidak perlu bersuit untuk yang ketiga kalinya. Kau sudah terlampau pikun, desis Argapati, kau sudah memekik lebih dari 3 kali. Dada Tambakwudi berdesir, tetapi kemudian ia menggeram keras sekali sambil menyerang sejadi-jadinya. Namun meskipun dada Argapati telah terluka, tetapi ia masih cukup segar untuk melawannya. Di lingkaran yang lain, kawan Tambakwudi semakin terdesak oleh ketiga pemimpin pengawal Menoreh yang dipimpin oleh Kerti.
Seorang yang telah terluka, menjadi semakin lama semakin lemah. Ia tidak memiliki ketahanan tubuh seperti Ki Argapati, sehingga luka di tubuhnya itu terasa sangat mengganggunya. Dalam pada itu, Pandan Wangi yang bertempur di medan sebelah barat Padukuhan Induk, terpaksa bekerja sekuat-kuat tenaganya. Ternyata lawannya adalah orang yang luar biasa. Ganas, kasar dan garang. Dengan liarnya ia berkelahi, bahkan mirip dengan seekor binatang yang paling buas. Sekali-sekali ia berhasil mengenai lawannya dengan senjatanya. Kemudian dengan sengaja dipertunjukkannya kebuasannya di hadapan Pandan Wangi. Betapapun tabahnya hati Pandan Wangi, namun melihat keganasan itu terasa juga hatinya menjadi ngeri. Terasa kulitnya merinding seperti diraba hantu. Tetapi ia tidak mau dadanya sendiri yang terluka kemudian darahnya dihisap oleh hantu yang bernama Ki Pedasura itu. Dengan sepenuh kemampuannya, ia tetap bertempur bersama beberapa orang di dalam sebuah kelompok kecil. Ternyata yang berkelahi sebuas dan seliar itu bukan hanya seorang yang bernama Ki Pedasura itu. Sebagian terbesar dari mereka, mempergunakan cara yang bersamaan. Dengan sengaja mereka mempertunjukkan cara-cara yang paling mengerikan. Cara itu ternyata benar-benar dapat mempengaruhi daya perlawanan para pengawal menoreh. Mereka menjadi ngeri dan muak. Beberapa orang yang cukup dapat bertahan, segera bertempur dengan garangnya. Bahkan beberapa orang yang memiliki tabiat yang pada dasarnya kasar, segera dijalari oleh cara-cara lawannya. Mereka pun segera tanpa sesadarnya, berbuat dengan kasar dan buas. Senjata mereka tidak tanggung-tanggung membelah dada, kemudian menggores punggung silang menyilang. Mereka berusaha untuk melenyapkan kengerian di hati masing-masing dengan cara itu. Dengan berbuat seperti lawan-lawan mereka. Tetapi bukanlah kebiasaan mereka berbuat seperti itu. Pergaulan mereka di dalam kehidupan yang beradab, telah membentuk mereka menjadi manusia yang dipengaruhi oleh adat tata kehidupan yang beradab pula. Mereka telah terbiasa menghargai manusia dan peri kemanusiaan. Karena itu, betapa mereka berusaha, tetapi mereka tidak cukup kuat untuk berkelahi dalam keadaan yang liar dan buas serupa itu, sehingga daya tahan mereka pun terpengaruh pula. Apalagi suara titir yang melengking-lengking di kejauhan seperti jerit tangis kanak-kanak yang kehilangan ayah di medan peperangan. Hati para pengawal tanah perdikan menoreh terpengaruh karenanya. Benar-benar terpengaruh. Dengan demikian, daya perlawanan mereka pun menjadi semakin lama semakin susut. Pandan Wangi yang ngeri melihat darah dan mayat bergelimpangan, mencoba memaksa dirinya untuk tetap dapat melawan. Kalau ia lengah, maka dirinya pasti akan menjadi korban. Kalau senjata lawannya itu memecahkan dadanya, dan membunuhnya sekaligus, maka ia tidak akan tahu apa yang terjadi seterusnya atas dirinya. Tetapi kalau orang-orang yang buas dan liar itu berusaha untuk menangkapnya hidup-hidup, atau melukainya sehingga ia tidak mampu lagi untuk melawan dan kehilangan kesempatan untuk membunuh diri, maka ia pasti akan terjerumus ke dalam neraka yang paling jahanam. Karena itulah, maka betapapun juga ia harus bertempur terus sebaik-baiknya. Ia harus memeras segenap kemampuan yang ada padanya untuk tetap bertahan. Namun tiba-tiba Pandan Wangi dikejutkan oleh kehadiran seorang penghubung yang mendekatinya dengan nafas terengah-engah. Pundaknya telah terluka, dan dari luka itu mengalir darah yang merah segar. Pandan Wangi, orang itu berbisik sambil terengah-engah, "Aku menyampaikan pesan kepadamu." Bertanya Pandan Wangi sambil bertempur. "Lepaskan lawanmu sejenak." Pandan Wangi segera memerintahkan orang-orangnya untuk bertempur. Ia memerlukan menemui penghubung itu. "Cepat katakan, sebelum orang-orang itu dihabiskan oleh Pedasura." Samekta dan Nurahasta bersama-sama memberikan pesan. Pasukan ini sebaiknya ditarik ke padukuhan yang telah ditentukan, apabila keadaan memaksa. Pasukan Samekta dan Nurahasta bersama-sama telah terdesak mundur. Berita itu menyambar telinga Pandan Wangi seperti petir yang meledak di langit. Sejenak ia berdiri termangu-mangu. Seolah-olah ia tidak percaya kepada telinganya. Namun pesan itu telah mengiang dan melingkar di telinganya, pasukan ini supaya ditarik. Pasukan ini supaya ditarik. Pertempuran yang terjadi di sekitar Pandan Wangi itu pun menjadi semakin hiruk-pikuk. Teriakan yang menghentak dan pekik kesakitan sahut menyahut dengan geram dan gemeretak gigi. Semakin lama tandang mereka yang sedang bertempur itu pun menjadi semakin kasar, liar dan buas, seolah-olah mereka telah kehilangan diri mereka masing-masing.
Mereka seolah-olah telah melupakan pribadi masing-masing sebagai makhluk yang berbudi. Di dalam perang berubuh yang demikian, sukarlah untuk dibedakan antara manusia yang biadab dan beradab. Karena untuk bertahan diri dari kebiadaban, mereka telah melakukan hal-hal yang serupa pula. Dalam kediamannya, Pandan Wangi melihat penghubung yang datang kepadanya, dalam keremangan cahaya purnama di langit, menyeringai menahan sakit lukanya. Dan orang itu berdesis perlahan, apakah kau dapat menyetujuinya? Pandan Wangi menahan nafasnya. Dengan dada yang berdebar-debar ia bertanya, apakah yang terjadi di padukuhan induk? Pasukan Sidanti dan Argajaya telah masuk. Samekta yang mundur ke pasukan induk dan bergabung dengan Urahasta, masih juga tidak dapat menahan arus lawan yang kuat yang datang dari arah timur. Bersambung 37 bab 6. Bagikan. Klik bagikan untuk banyak pembaca Sare ke media sosial Facebook, Twitter, dan lain-lainnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Baca jilid berikutnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.